Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita mau bahas yang namanya Scratch and Swirl Remover. Apakah ini beneran bisa benerin scratch? Karena banyak beredar beberapa merek yang lebay dalam iklannya, bisa betulin scratch dalam, bahkan ada yang gila dari gambar iklannya, dimana before dan afternya nggak masuk logika ya di gambarnya. Di before dan afternya ada gambar bumper cat yang udah terkelupas, terus ujung-ujungnya yaitu after. Kenapa bisa jadi super mulus lagi? Yang klaimnya cuma pakai scratch remover aja. Sangat tidak masuk di akal orang sehat ya kalau bisa gitu. Mana ada cat yang udah hilang bisa mulus lagi tanpa dicat ulang. Untungnya kedua produk yang akan kita uji kali ini tidak selebay dan bullshit kayak banyak di iklan-iklan. Saya lihat tidak kelihatan bikin klaim gambar yang aneh, di mana pesertanya yaitu Turtlewack dengan Scratch and Swirl Remover. Walaupun judulnya Scratch Remover, tapi produk ini tidak klaim macam-macam. Di keterangan belakangnya dan di website cuma mencantumkan hanya untuk baret dan swirl ringan bekas pencucian, tidak klaim berlebihan ya. Dan juga katanya bisa repair baret kena gesekan ranting saja. Selanjutnya ada Flamingo Scratch and Swirl Remover. Sama dengan Turtlewack, produk ini untungnya juga tergolong low profile, tidak macam-macam, hanya berani klaim bisa menangani goresan halus saja dan swirl ringan. Dan katanya juga bisa menangani jamur ringan secara cepat dan mudah. Beberapa Flamingo kadang suka kasih performa jauh melebihi harganya. Siapa tahu nemu emas di video kali ini. Jadi keduanya bakal kita uji habis-habisan nanti. Kita lihat seberapa kemampuan maksimal cutnya produk Scratch and Swirl ini. Tapi kita batasi hanya uji bekas sanding 3000 grit aja, tidak kayak finishing kompon sebelumnya. Dan seperti biasa kemampuan menangani swirl level 1 sampai 3. Kita mulai dari cara pakainya dulu, mana yang paling enak dan mudah. Walaupun ini sudah masuk tergolong sangat mudah, tapi seperti biasa ciri khas Turtlewack rada lengket ya, rada berat pas gosoknya, tapi tidak seberat acrylic black ya. Ini cuma sedikit berat dari clean finish kemarin yang kita uji. Bisa jadi karena si swirl remover ini ada oilnya untuk bantu samarkan swirl, dimana hal ini beda dengan clean finish yang lebih real finishing kompon. Tapi untuk buffingnya tetap sangat mudah ya. Pokoknya ciri khas kompon buat konsumer. Sedangkan Flamingo lebih enak, lebih ringan, lebih gampang gosokannya, pakai tangan pun enak. Keduanya buffingnya sangat ringan seperti Meguiar polishing kompon kemarin. Keduanya walaupun dirancang manual, tapi bila menggunakan mesin pun tidak ada masalah. Keduanya ringan dan mudah dikontrol, hasilnya pun jauh meningkat dibandingkan manual. Tapi karena ini khusus digunakan secara manual, jadi kalau pakai mesin, playing time-nya termasuk singkat ya. Dan wajar juga kalau sedikit berdebu halus. Itu pun muncul kalau pakai speed tinggi ya, karena emang bukan peruntukannya menggunakan mesin. Next kita uji ke daya cut. Kita lihat sampai di mana sih kemampuan abrasif kedua swirl remover ini. Kita lihat bagaimana menghadapi damage sanding 3000 grit ya. Kita pakai mesin dan pakai tangan, di mana hasil tangan sih hopeless ya, bukan kerjaan dan spesialis produk ini. Tapi untungnya pas pakai mesin hasilnya tergolong bagus. Beda cerita kalau digunakan manual sih hanya sedikit aja ya peningkatannya. Jadi kita nggak akan bahas lama-lama di sini. Lanjut ke kemampuan menghilangkan level 3 swirl, yaitu hasil swirl parah bekas kompon Ivory ditambah pakai pad wall twisted. Dan untuk hasilnya pun bisa dibilang tidak terlalu memuaskan, besar kemungkinan karena kurangnya daya abrasif ya. Jadi hasilnya tergolong hanya cukup bagus saja. Kalah hasilnya bila dibandingkan video light polish sebelumnya, bahkan dengan AIO pigment sekalipun. Di sini keduanya harus menyerah. Untungnya hasil pakai mesin tergolong bagus. Lumayan lah karena penggunaannya sangat mudah dengan playing time-nya yang pendek. Justru yang terkesan kurang kalau digunakan secara manual atau hand mode, bisa jadi dikarenakan kompon ini cuma mengandalkan glaze dan filler. Jadi digosok dengan tekanan kuat sekalipun masih ketinggalan dibandingkan light polish yang sebelumnya kita uji.
finishingnya masih kalah dibandingkan dengan clean finish sekalipun yang murni real finishing compound. Terus kita lihat ke level 2 swirl, yaitu swirl medium yang dihasilkan dari proses polishing, ivory plus hybrid wool lake country. Dimana hasilnya kalau pakai mesin tergolong lumayan lah cukup bagus, masih terlihat deep, tidak terlalu plastik look, sangat layak ya dipakai jadi finishing, sebandinglah dengan kompon 200 ribuan ke bawah. Karena dari gloss yang didapat di sekitar angka segituan ya. Keduanya kalah superior dibandingkan glaze-nya Meguiar Polishing Compound. Ya wajar ya, karena harga Meguiar Polishing Compound hampir mendekati 200 ribuan. Sedangkan untuk manualnya, entah kenapa masih tergolong biasa aja. Padahal sudah dicoba digosokkan dengan tekanan ya. Tapi buat sebuah produk yang seharusnya untuk manual, ini malah terkesan biasa aja. Apalagi hasil turtle wax yang masih hazing ya, cukup jelas terlihatnya. Walaupun hasil flamingo lebih baik dan sudah tidak hazing, tapi hasilnya masih ketinggalan dibandingkan clean finish, apalagi Meguiar Polishing Compound. Harus dimaklumi juga ya, karena harganya lebih murah dibandingkan clean finish. Cuma aneh aja kenapa hasil finishingnya pas pakai mesin jauh lebih baik di kedua produk yang harusnya optimal murni menggunakan tangan. Selanjutnya ke swirl yang paling ringan. Harusnya keduanya arena bermainnya di sini ya, dimana hasil manualnya untuk finishingnya masih bisa dikatakan biasa aja, nothing spesial, tidak terlalu baik. Mungkin beda cerita kalau teman-teman yang punya stamina lebih, bisa jadi dapat hasil yang lebih bagus. Karena kompon ini makin digosokkan kencang dengan tekanan, makin bagus hasilnya. Hasil keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Untuk gloss malah unggul turtle wax ya, dengan selisih tipis. Padahal kalau dilihat pakai lampu, hasil flamingo sedikit lebih baik, sudah lebih bersih dan sudah tidak berkabut. Berbeda dengan turtle wax yang masih menyisakan sedikit kabut. Kayaknya glaze-nya turtle wax tetap lebih superior dibandingkan flamingo. Hasil penggunaan mesin, keduanya tampil sangat baik, bersih, bening, dan secara mengejutkan tergolong deep ya. Apalagi kepunyaan flamingo yang terlihat sedikit lebih gelap. Dan tetap hasil turtle wax terlihat sedikit kurang bersih aja swirlnya, tapi sudah tidak berkabut lagi dan bening bila menggunakan mesin. Tapi kekurangannya hanya sedikit kok, cuma bisa dilihat swirl finder aja. Kalau cuma dilihat pakai lampu HP sih sudah terlihat perfect. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian, kita tarik kesimpulan. Turtle wax versi botol yang ini tergolong pas-pasan ya kalau digunakan secara manual. Masih banyak yang lebih bagus. Clean finish yang tanpa glaze bahkan bisa finish lebih baik. Apalagi kalau acrylic polish bila teman-teman punya mobil warna gelap. Seri swirl remover ini pun beda dengan versi tube yang pernah saya uji. Karena yang versi tube-nya punya daya cleaning lebih baik dibandingkan versi yang diuji di video kali ini. Versi yang lama serasa clean finish tapi ditambah glaze, jadinya finishingnya jauh lebih cantik dan juga lebih agresif. Sedangkan versi ini anehnya lebih cocok buat yang baru belajar pakai mesin poles karena sangat mudah dihandle, jarang ketemu smearing layaknya kompon pro, dan yang pasti sih playing time-nya yang pendek, membuatnya cocok buat poles-poles ringan dan singkat. Walaupun hasilnya tentu dibantu banyak filler ya, karena tidak 100% swirl hilang sempurna. Apalagi pas dipakai IPA Wipe Down High Performance, bakal sedikit muncul lagi swirl halusnya. Sedangkan untuk flamingo hasilnya kurang lebih sama dengan turtle wax. Hasilnya malah lebih bagus kalau pakai mesin. Bahkan pakai bor yang sudah dimodifikasi mesin poles pun hasilnya jauh meningkat dibandingkan murni pakai tangan. Makin besar tekanan, makin bagus juga hasilnya. Daya abrasif flamingo swirl remover ini sedikit lebih cut dibandingkan swirl removernya punya turtle wax. Bikin hasil finishingnya lebih baik dibandingkan turtle wax dan bisa menghilangkan tuntas efek kabutnya, membuatnya sangat baik untuk dijadikan finishing kompon. Penggunaannya pun lebih mudah dibandingkan turtle wax, jadi enak buat para pemula yang belajar pakai mesin poles ataupun dipakai manual.
Flamingo unggul di semua segmen dibandingkan versi termurahnya Turtlewax ini, tapi akan beda cerita kalau di battle lawan Turtlewax versi tubenya. Keduanya bukan kompon jelek, tapi saya rasa lebih cocok buat motor macam Vespa yang soft pen, bahkan plastik motor yang lebih soft lagi. Kalau untuk mobil, paling cocok untuk kondisi mobil yang relatif baru atau yang sering waxing aja. Karena kalau untuk mobil yang kondisinya belum ketemu poles sama sekali, mending cari alternatif yang lain aja. Karena produk yang diuji kali ini tidak terlihat signifikan before dan afternya. Akan tetapi justru dengan minimnya abrasif bisa jadi kelebihan. Jadinya bisa sering-sering pakai karena keduanya superior kalau untuk swirl halus atau swirl bekas cuci. Hasil masking swirlnya jauh di atas wax pemenang battle masking swirl sekalipun. Bahkan bisa menghilangkan permanen 70-80% swirl halus. Jadi cocok bila disandingkan dengan wax yang kemampuan masking swirlnya kurang. Tapi bedanya Turtlewax dan Flamingo punya flying time yang jauh lebih lama. Jadinya aman kalau digosokkan secara lama. Mau 100 kali gosok juga bakal aman karena tidak abrasif dan tidak menimbulkan swirl lagi. Berbeda dengan kit kaleng yang peruntukannya hanya manual only, yang flying time-nya sangat pendek dan gosokannya tidak disarankan melebihi 5 kali balikan. Karena hasilnya malah jadi cut ya kalau kelamaan gosoknya. Sayangnya baik Flamingo atau Turtlewax seperti sebagian kompon murah lainnya, hasil finishing keduanya terasa halus dan lumayan licin, tidak sekesat clean finish atau Meguiar polishing kompon yang diuji sebelumnya. Walaupun ini tidak aneh juga karena kompon-kompon pro 200 ribuan pun perilakunya sama. Jadi untuk fresh pen atau kalau mau naik coating sebaiknya pakai minimal clean finish. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.